Hai, welcome to our channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dalam Katekismus Gereja Katolik, sakramen dipahami sebagai tanda kehadiran Allah dalam hidup manusia atau tanda rahmat Allah yang berkhasiat dilembagakan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja yang karenanya kehidupan ilahi diberikan. Inilah 7 sakramen yang ada di Gereja Katolik. 1. Sakramen Baptis. Ini adalah sakramen yang menjadi dasar kehidupan sakramental tiap umat Katolik. Dalam rencana penyelamatan Allah, pembaptisan amat sangat penting. Di Perjanjian Baru, Yesus melakukan banyak sekali peristiwa yang menjadi pralambang sakramen baptis ini. Pembaptisan lewat air menjadi salah satu tema umum yang berulang kali muncul dalam kitab suci, baik itu di Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru. 2. Sakramen Tobat atau Rekonsiliasi. Sakramen ini pada dasarnya termasuk dalam kategori sakramen penyembuhan dalam pengertian yang lebih spesifik sebagai penyembuhan iman dan rohani, dengan asumsi setiap umat Katolik dan umat manusia umumnya perlu dibersihkan dari dosa-dosa yang dilakukan sehari-hari dengan sadar ataupun tanpa sadar. Dengan demikian, setiap orang yang sudah dibaptis lalu melakukan dosa kembali, maka perlu bertobat atau menerima sakramen tobat. Tiga, Sakramen Krisma. Sakramen Krisma bertujuan untuk menguatkan dan meneguhkan meterai Roh Kudus yang telah diberikan kepada umat Katolik setelah pembaptisan. Dalam kitab suci Perjanjian Lama dan juga dalam Katekismus 1293-1294, sakramen Krisma bermakna pembersihan, penyembuhan, dan tanda penobatan. Sementara dalam kitab suci Perjanjian Baru, Santo Petrus mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret diurapi pada waktu ia dibaptis di Sungai Yordan. 4. Sakramen Ekaristi. Ekaristi merupakan sumber dan puncak dari seluruh kehidupan umat Kristiani. Dalam Ekaristi, kurban Yesus disalibkan akan dihadirkan. Kurban Yesus adalah puncak dari segala bentuk keselamatan dan juga sejarah penyelamatan. Kurban-kurban binatang, seperti misalnya dalam kurban Paskah berupa anak domba, hanya melambangkan kurban yang paling utama, yaitu Yesus sendiri, yang adalah anak domba Allah. Lima, Sakramen Perkawinan. Panggilan sakramen perkawinan merupakan panggilan bagi pria dan wanita supaya dalam hubungan perkawinan atau dan kekeluargaan mereka meneladani kasih Allah yang khas, yaitu kasih yang mutlak, tak pernah terputus, rela berkorban dan membaktikan hidupnya untuk keluarganya. Dengan kata lain, kasih dalam perkawinan haruslah kasih yang diwarnai oleh imam. Selain itu, umat Katolik hanya boleh menerima sakramen perkawinan sekali seumur hidup. Enam, Sakramen Imamat atau Tabisan. Dalam sejarah keselamatan, umat Kristiani selalu mempunyai imam-imam sebagai perantara Allah dan umatnya. Para imam ini mempersembahkan kurban untuk memulihkan dosa manusia dalam ibadah atau karya-karya lain. Imam adalah bagian dari umat Allah yang terpanggil untuk melanjutkan misi penyelamatan Yesus di dunia. 7. Sakramen Pengurapan Orang Sakit. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, penderitaan dan penyakit menjadi salah satu pengalaman universal yang wajib dialami oleh setiap manusia. Yesus memandang penyembuhan jiwa dan raganya sebagai kesatuan atau bagian dari perutusannya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam perjalanannya, Yesus juga telah mengampuni banyak orang, menyembuhkan orang sakit, memutahirkan orang kusta, menyembuhkan yang lumpuh, dan lain sebagainya. Itulah 7 sakramen yang ada di Gereja Katolik.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung terus channel kami. Terima kasih.